Oke guys, welcome to my channel. Di video ini saya akan mau sedikit berbagi tips tentang investasi. Karena kita ini sebenarnya saya juga nih pemula guys. Kita sama-sama pemula lah, cuman ngasih tahu bagaimana sih investasi yang bagus buat tenaga kerja Indonesia atau pekerja imigran Indonesia, terutama teman-teman yang ada di Jepang maupun di luar negeri lainnya yang gajinya itu berkali-kali lipat dibanding di Indonesia, dan bagaimana sih cara membagi ini buat tabungan, ini buat kehidupan di tempat kerja, terus buat dikirim ke keluarga, dikirim ke Indonesia buat investasi ya. Sebenarnya sih kalau saya sendiri sih ini saya mau bagi pengalaman tentang bagaimana sih saya sendiri mengatur keuangan saya, sebagian untuk investasi, sebagian untuk dikirim ke rumah, terus buat tabungan juga di sini karena saya juga investasi baru mulai investasi saham di Jepang guys. Susah sebenarnya, tapi saya lagi belajar nih. Jadi saya ini sudah kurang lebih hampir 4,5 tahun di Jepang. Jadi saya bekerja sebagai perawat, nurse, kangoshi di Jepang. Saya masih dulunya saya IPE, terus sudah dapat menkyo sertifikat ke STR kangoshi nurse itu di Jepang. Jadi saya melanjutkan dengan visa kerja guys di sini guys, setelah berkali-kali ikut ujian seperti itu. Dan selama 4 tahun sih saya udah kehidupan saya sih biasa-biasa aja ya, nggak ngirit, nggak pelit ya. Kalau teman ngajak jalan pergi, kalau enggak ya enggak gitu ya. Makan juga seadanya, secukupnya, sederhana gitu. Tapi ya kadang-kadang juga ya makan di restoran, makan di warung gitu. Bukan warung, siapa ya, kayak warung lah bentuknya gitu. Nah terus saya ngatur uangnya itu gini guys. Dulu saya 3 tahun sebelumnya gaji saya naik guys. 2 tahun sebelumnya gaji saya mengalami kenaikan guys, dari yang sebelumnya berapa ya, 13 mang jadinya 15 mang. Jadi lumayan itu buat nambah-nambah investasi saya. Terus yang saya mulai itu, saya sebelum datang ke Jepang sudah punya rencana, umur segini saya akan mau ngapain gitu. Saya punya target nabung segini. Tapi saya pikir kalau nabung tidak ada kenaikan kan juga lucu ya, karena kan kalau kita nabung tingkat inflasi di Indonesia kan tinggi guys. Jadinya sebisa mungkin saya lebih baik ini diinvestasikan atau enggak didepositokan gitu, walaupun sedikit didepositokan lebih banyak. Dan saya sudah mulai deposito di Bank BNI itu. Ini sebut merek nggak apa-apa lah ya, siapa tahu kan nanti bisa jadi brand ambassador-nya BNI. Nah itu saya 2018 saya deposito guys. Saya mulai deposito itu, saya lihat-lihat itu berapa persen kenaikannya, yang 3 bulan, 6 bulan, sama 9 bulan atau 12 bulan itu. Saya milih yang 6 bulan. Sebenarnya 3 bulan juga bisa, 3 bulan lebih banyak, atau 3 bulan saya milih 6 bulan. Tiap 6 bulan jadi mengalami kenaikan berapa juta gitu loh. Waktu itu saya deposito kurang lebih 50 juta 50 juta saya deposito. Itu saya deposito ternyata mengalami kenaikan guys. Jadi sekitar kalau nggak salah 1 juta atau 800.000 gitu tiap 6 bulan itu, tiap 6 bulan gitu. Ya terus saya pikir-pikir, ternyata buka-buka investasi sudah juga ada rencana. Ternyata investasi itu ada macam-macam guys. Yang pertama memang deposito yang resikonya sangat rendah tapi keuntungannya rendah. Kedua, reksadana. Ketiga, saham. Nah, reksadana itu sebenarnya resikonya juga ada yang tinggi, tapi masih bisa masih bisa diatur lah gitu loh. Karena reksadana itu ada yang ngurus, yaitu manajer investasi, yang kan uang yang kita investasi di reksadana itu akan dikelola dengan manajer investasi. Dia gunakan untuk
invest lagi di perusahaan, mungkin lewat saham atau lewat apa gitu. Tapi yang reksadana tuh resikonya tuh rendah guys, sedang lah gitu. Tapi di sana dibagi lagi reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana apa gitu lagi satu saya lupa. Nah saya coba reksadana cuman iseng-iseng kan, saya daftar di Bareksa. Dari Bareksa, terus itu 2018 juga guys. Jadi saya udah 3 tahun di Jepang, saya bingung karena saya pakai uangnya ditabung juga nggak ada kenaikan. Saya juga gunakan sebagian untuk deposito di bank sama reksadana guys. Nah karena saya sudah oke reksadana, selanjutnya saya nyoba di saham Pegadaian guys. Nah bukan saham yang emas, Pegadaian emas, warna baru 2000 berapa, 16 17 tuh dibuka Pegadaian saham guys. Jadi nah ini namanya saham tuh jelas nggak bakalan turunnya tuh drastis, pasti tiap tahun tuh pasti naik guys. Walaupun turun dikit pasti ujungnya naik. Coba bandingin dari tahun 90 harga emas berapa sampai sekarang kan, beda jauh banget kan. Dulu harganya berapa ya, sekarang 2018 naik. Dulu saya 2018 belinya harga per gram itu 600.000 atau 550.000. Nah segitu. Sekarang 2020 2021 sudah mencapai 850.000 per gram guys. Nah, gila kan, naik terus kan. Nah sekarang makanya dulu saham yang saya investasikan itu naiknya kurang lebih jutaan guys. Jadi lumayan banget saya invest segini, naiknya juga jutaan. Makanya buat teman-teman yang ada dana gitu ya, bagusnya sih masih, karena risiko buat jatuh tuh sangat rendah menurut saya guys, dan naiknya tuh step by step kecil tapi naik gitu loh. Nah terus 2018, nah sekarang 2021 saya udah udah punya ini. Terus rencana saya coba saham dan sudah dimulai, baru saja daftar minggu lalu, daftar di saham. Dan sahamnya itu baru saham di Jepang, karena di Indonesia susah guys, NPWP nggak ada, saya belum daftar NPWP. Nah jadi saya mulai saham Jepang. Nanti kita di video selanjutnya kita akan bahas tentang saham di Jepang. Nah saya mencoba sebenarnya saham Indonesia, tapi tahun ini saya pertama kali daftar Bitcoin guys. Saya daftar di Indodax. Bitcoin masih murah lah, enggak. Let's go. Kembali lagi, tadi belum selesai guys ya. Jadi tadi sampai di Indodax ya. Tahun ini saya daftar Bitcoin karena dengar-dengar Elon Musk itu membeli Bitcoin seharga berapa triliun gitu, 20 triliun gitu. Jadi saya coba-cobalah Bitcoin ya, mungkin berapa juta, 1 juta, atau ada uang kecil 1 juta. Nanti itu saya baru mulai saham tuh tahun ini. Jadi yang saya sudah punya dari 2018 itu investasinya itu selain tanah ya, Pegadaian, deposito di bank, terus sama Pegadaian, deposito, sama reksadana. Yang paling banyak itu sebenarnya Pegadaian guys, emas tuh, karena yaitu resikonya rendah. Karena kenapa saya milih yang risiko rendah, buat jaga-jaga guys, kalau entarnya saham yang saya investasikan ini jatuh semuanya minus atau nol gitu kan, jadi kan percuma guys. Jadi saya harus punya investasi yang resikonya rendah, baru saya bisa punya investasi yang saham yang resikonya tinggi. Jadinya kayak uang panas, uang untuk tabungan masa depan tuh nggak cocok masukin saham guys, kalau pendapat saya. Cocoknya masukin deposito, apalagi saya sebagai seorang pemula itu nggak cocok masukin, belum tahu lah tentang trading gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya cocoknya investor aja guys. Saya investasi ke sini dengan risiko yang saya tahu ya segini gitu. Menurut tempat saya, kalau saya sendiri saya fokus ke yang risiko rendah kayak Pegadaian, deposito, sama tanah guys, selain tanah ya guys ya. Nah ini juga sebenarnya tanah juga penting guys, walaupun emang itu investasi konvensional sudah lama, jadi tetaplah tanah diutamakan, karena kita kan nanti bakalan tinggal. Itu harga tanah tuh pasti bakalan naik guys, walaupun kadang naik turun, tapi pasti bakalan naik. Kayak emas dia modelnya tanah tuh. Nah ini saya masukkan nih, gini saya investasi. Kalau saya punya 2 HP, jadi yang HP 1 tuh untuk investasi di Jepang rencananya. Terus yang ini saya udah masukkan, ini saya ada Indodax, Pegadaian, Bareksa 3, yang ini untuk yang investasi Indonesia. Nah HP satunya tuh untuk investasi Jepang, kayak kayak SMBC Nikko gitu. Terus apa lagi ya,
yaitu untuk investasi Jepang yang AP satunya. Jadi itu aja sih guys dari saya. Mungkin saran buat teman-teman selama masih di Jepang, gunakan waktu, kok gelap ya, gunakan waktu dan terus gunakan dana yang cukupnya yang kalian gunakan beberapa tahun di sini, karena kita nggak mungkin ya sampai berpuluh-puluh tahun, belasan tahun di sini. Jadi gunakan itu buat investasi sebaik-baiknya. Dengan pengalaman yang saya ceritakan tadi, mungkin bisa berguna lah buat teman-teman yang nonton di video. Terus biar bisa nanti berguna di Indonesia, biar kita punya masa depan yang bagus lah pas balik ke Indonesia, sudah ada persiapan gitu loh. Itu aja sih dari saya. Mungkin yang paling utama sih yang tadi saya ceritakan ya, investasi selain tanah gitu ya, investasi ya tadi paling utama ya punya deposito, pegadaian emas, itu reksadana. Saya syariah juga ada guys, itu bagus itu semuanya, bisa dipilih nanti sesuai pilihan kalian. Coba download, daftar itu secara online bisa setahu saya, tapi lebih bagus sih datang langsung ke tempat di Indonesia sebelum pas pulang ini, atau coba info kayaknya bisa. Soalnya dulu saya daftarnya pas langsung datang ke Pegadaian. Terus Bareksa bisa online guys, BNI bisa online dari deposito, lihat virtual account. Terus saham Jepang nanti kita bahas. Ya tanah ya wajib tanda tangan sih. Itu aja sih dari saya. Gunakan, semoga teman-teman bisa menggunakan memanfaatkan dana yang ada, tabungan yang ada, uang gaji teman-teman buat ditabung di investasi. Ya biaya hidup di sini ya boleh kita pergi kemana-mana kayak USJ atau gini, makan gitu boleh, tapi setidaknya jangan dipakai berfoya-foya lah. Tapi jangan juga terlalu ngirit-ngirit banget lah. Nikmati hidup guys, nikmati sambil kita investasi. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa bye-bye, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.